Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Firman Bintang Partogi Situmorang dengan NPM 2217051080. Di sini saya berasal dari kelas B dan di sini saya akan mengajukan tugas 2 dari mata kuliah TBO, yaitu tentang FSA atau biasa kita kenal dengan Finite State Automata. Jadi apa aja sih yang bisa kita pelajari di materi tugas 2 ini? Yang pertama itu ada pengertian dari FSA, yang kedua definisi dari FSA, yang ketiga jenis dari FSA, yang keempat adalah karakteristik dari FSA. Yang pertama adalah pengertian dari FSA. Finite State Automata merupakan materi fundamental yang dipelajari pada jurusan ilmu komputer atau teknik informatika, khususnya pada mata kuliah teori bahasa dan otomata. FSA adalah salah satu model komputasi yang digunakan dalam teori bahasa formal, teori otomata, dan ilmu komputer teoritis. FSA digunakan untuk mengenali dan memproses bahasa yang dihasilkan oleh bahasa formal. Yang kedua itu ada definisi FSA. Finite State Automata dapat didefinisikan dengan persamaan yang sebagai berikut. M sama dengan Q. Q itu adalah himpunan state. Terus ada sigma. Sigma ini himpunan simbol input. Dan ada fungsi transisi. Fungsi transisi ini rumusnya himpunan state dikali dengan himpunan simbol input. Yang keempat ada state awal atau initial state. Dan F itu state akhir. Kita next ke slide selanjutnya, yaitu di sini kita ada jenis FSA. Yang pertama itu ada DFA, yang kedua ada NFA. Ya, apa sih DFA itu? DFA itu Deterministic Finite Automaton. Adalah otomata berkeadaan terbatas yang memiliki sejumlah keadaan terbatas, alfabet input terbatas, fungsi transisi yang deterministik, satu keadaan awal dan beberapa keadaan akhir. DFA digunakan untuk mengenali bahasa-bahasa reguler dan memiliki transisi yang jelas dan unik untuk setiap kombinasi antara keadaan dan simbol input. Yang kedua ada NFA. NFA itu Non-Deterministic Finite Automaton. Adalah otomata berkeadaan terbatas yang memiliki sejumlah keadaan terbatas, alfabet input terbatas, dan fungsi transisi yang non-deterministik. Artinya, dalam NFA, satu kombinasi antara keadaan dan simbol input dapat memiliki beberapa transisi yang mungkin. NFA digunakan untuk mengenali bahasa-bahasa reguler yang lebih kompleks daripada yang dapat dikenali oleh DFA. Dan materi kita yang terakhir itu ada karakteristik dari FSA, yaitu yang pertama ada keadaan terbatas. Apa sih maksudnya keadaan terbatas? Keadaan terbatas itu FSA memiliki sejumlah keadaan yang terbatas dan diskrit. Keadaan ini mewakili status sistem pada saat tertentu. Yang kedua ada alfabet input terbatas. Yang dimaksud itu, FSA dapat menerima masukan berupa urutan simbol dari alfabet input yang juga terbatas. Jadi dia ada batasnya. Yang ketiga itu ada fungsi transisi. Fungsi transisi itu memiliki fungsi yang mendefinisikan cara berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain berdasarkan masukan yang diberikan. Fungsi ini memetakan kombinasi keadaan dan simbol input ke keadaan berikutnya. Yang keempat ada keadaan awal. Di keadaan awal ini, kita memiliki satu keadaan awal di mana proses dimulai ketika masukan pertama kali diberikan. Yang kelima itu ada keadaan akhir. Keadaan akhir itu di mana FSA itu dapat memiliki satu atau beberapa keadaan akhir yang menunjukkan kondisi di mana FSA menerima masukan. Dan terakhir itu ada penerimaan. Penerimaan FSA menggunakan keadaan akhir untuk menentukan apakah urutan masukan tertentu diterima atau ditolak. Jika FSA berada dalam keadaan akhir, setelah membaca seluruh masukan tersebut dapat diterima. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.